Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Saya juga galbay di Wata. Setelah 2 bulan galbay, FC datang ke rumah 3 orang unbound. Mereka sopan tapi maksa banget untuk bayar. Sampai aja mereka nungguin saya maksa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan seperti hari-hari biasanya, makin semangat, makin kuat mental. Oke teman-teman, sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan. Saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Yang kerja naik motor jangan lupa mantelnya. Yang kerja di kantor ber-AC jangan lupa vitaminnya, biar tetap semangat menghadapi musim-musim penghujan ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akhir tahun DC mulai berani melakukan ini. Buat yang galbay di Kredivo, Aeon, Uatas, Aku Laku, GoPayLater, Tunaiku, Indodana, dan KTA Kilat. Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya update dulu ya untuk daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Ada yang menginformasikan kepada saya sudah ada DC Kredit Pintar datang ke rumahnya. Oke, kita baca dulu teman-teman ya. Siang Bu Desi, tiap buka YouTube pasti yang pertama dinonton vlog Bu Desi tentang galbay. Biar tiap hari terus update, tetap galbay. Sampai sekarang saya masih stay galbay udah 1 bulan, walaupun awal-awal sempat ketir-ketir dihadapin teror DC lewat telepon ataupun WA. Sekarang sudah agak lebih tenang lagi. Mau infokan juga untuk DC lapangan kredit pintar di daerah Makassar sudah nyamperin ke rumah, tapi karena rumah lagi kosong mungkin sudah pulang. Barusan saya di WA dan difotokan di depan rumah. Saya nggak balas WA-nya, terus saya langsung blokir nomornya saja. Saya nggak masalah kalau datangin di rumah tempat tinggal, tapi yang jadi masalah kalau datang di alamat sesuai KTP, karena di sana banyak saudara-saudara saya yang tinggal. Thanks. Takutnya jadi ribut nanti, tapi semoga saja tidak sampai ke sana. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau situasi seperti itu yang rumahnya kosong, apakah Desi akan datang terus sampai kita ketemu atau datang ke kantor? Mohon infonya Mbak Desi, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang di daerah Makassar ya, Kredit Pintar sudah datang ke rumah. Sebelum-sebelumnya yang lebih rajin itu biasanya Kredivo dan HCI. Sekarang sudah rajin Kredit Pintar datang ke rumah. Nah, buat yang rumahnya kosong, apakah Desi akan datang ke alamat KTP. Nah, untuk teman-teman yang memang alamat KTP-nya dan alamat domisilinya berbeda, biasanya DC lebih memilih kepada alamat domisili. Untuk yang datang-datang nih ya, untuk yang datang-datang ke rumah kayak Kredivo, Aku Laku tuh lebih memilih ke alamat domisili karena otomatis dia tidak akan ada di alamat KTP. Nah, apakah dia akan datang ke kantor? Sejauh ini Kredit Pintar untuk datang ke kantor masih sangat jarang. Apalagi kalau kita masih respon sesekali ya teman-teman ya. Terus kalau seandainya lah nanti ketemu DC-nya di rumah, saya harapkan teman-teman langsung datangin aja. Ibaratnya terima dia seperti tamu, seperti biasa, biar nantinya dia nggak kemana-mana. Coba dia tanya sama teman-teman yang lain. Yang udah ditemuin di rumah, pasti DC-nya tidak akan datang ke kantor. Ya kan ya? Jadi DC itu tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan. Ini sudah banyak sekali teman-teman yang informasikan kepada saya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di daerah Makassar, berarti sudah ada HCI, Kredit Pintar, Kredivo. Ya, 3 itu daerah ke Makassar sudah ada, daerah Sulawesi Selatan lah intinya ya teman-teman ya. Cuman untuk yang daerah pelosok ataupun mungkin daerah yang di luar daerah yang mungkin ada di pulau-pulau itu belum ada DC lapangannya. Hanya di kota-kota besar. Seperti saya informasikan di daerah Sumatera sudah ada GoPayLater, GoPinjam, Kredivo, HCI dan juga Kredit Pintar, tetapi hanya di daerah perkotaannya saja. Ya, nah itu dia update-nya untuk kita teman-teman ya. Lanjut lagi buat yang ada galbay, Kredivo, Aeon, Uatas, Aku Laku, Shopee, PayLater,
tunaiku DC nekat lakukan ini di akhir tahun. Jadi ada seorang teman yang galbay di Aeon. Nah, ini didatengin sama DC. Nah, disampaikan bahwa dia tidak bisa untuk membayarkannya pada saat ini. Tetapi di sini DC sekarang sudah mulai pintar, yaitu dengan cara memberikan surat perjanjian yang diminta untuk ditandatanganin dan di atas materai difoto sama DC-nya dan dikirim ke kantornya. Nih buat teman-teman. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi di Aeon, ini juga terjadi di Uatas. Nah, bagaimana cara untuk menanggapinya? Nah, kita lihat dulu informasinya biar kalian percaya bahwa yang saya sampaikan ini adalah benar dan saya harapkan ini tidak terjadi kepada kalian. Nah, ini dia teman-teman ya. Itu lagi didatangin Kak. APK apa? Daerah mana Kak? Nah, terus dijawab, DC Aeon kemarin sore ke rumah, orangnya baik Kak. Nah, ini di daerah Jakarta teman-teman ya. Dan di sini temen yang galbay di Aeon itu diminta untuk buat surat pernyataan kesanggupan bayar. Kapan bayarnya biar DC-nya nanti datang kemari lagi dia sudah bayar. Itu teman-teman ya. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di Aeon, ini juga terjadi di Uatas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Saya juga galbay di Uatas. Setelah 2 bulan galbay, FC datang ke rumah 3 orang unbound. Mereka sopan tapi maksa banget untuk bayar. Sampai 3 jam mereka nungguin saya maksa bayar. Masa bodoh aja, saya tinggal masuk rumah. Mereka maksa untuk tanda tangan surat perjanjian yang mereka bikin bahwa besok saya harus segera bayar, dan saya kekeh tidak mau tanda tangan. Dan saya sampaikan kondisi saya sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk bayar pinjol. Akhirnya setelah 3 jam bertahan di rumah, mereka pulang. Nah, ini hal yang benar sekali teman-teman ya. Untuk akhir tahun seperti ini, jangan pernah mau disodorin surat perjanjian ataupun kalian disuruh buat surat pernyataan yang inti di dalam suratnya itu meminta kalian untuk membayarkan hutang kalian dan kalian menandatanganinya. Jangan sampai itu akan dijadikan DC-DC-nya sebagai senjata besok-besoknya untuk datang ke rumah kalian. Apapun keadaannya tetap kekeh untuk bilang belum bisa bayar. Sampaikan keadaan saya seperti ini, kalau saya bayar nantinya saya mau makan apa. Ya, tidak pedulilah DC mau bilang ini, mau bilang itu, tidak peduli. Yang penting tugas kita saat ini jangan pernah mau dipaksa tanda tangan apapun itu suratnya. Ya, seperti yang teman saya lakukan di Kredivo, KTA Kilat dan lain-lainnya. Nah, seperti ini pernyataannya. Alhamdulillah galbay udah mau setahun ya lepas dari riba. Jiwaku mulai pulih pelan-pelan. Asa rasa takut, tidak tenang, banyak menghantui tiap hari. Di sini aku mau share. Galbay Kredivo aku laku, Shopee Paylater, Dana Tunai, Indodana, Rupiah Cepat dan KTA Kilat. Itu semua kalau dihitung ada 30 jutaan. Saya galop awalnya tapi lama-kelamaan gak lunas-lunas dan makin mencekik. Keputusan tahun lalu untuk galbay udah tepat karena hidup udah berantakan. Banyak hikmah yang dapat setelah fokus stop riba. Rezeki datang dari mana saja. Menghadapi DC itu saya hadapi sendiri. Yang datang ke rumah dari semua itu aku laku Kredivo. Selain itu nggak ada, hanya mengancam BWA email saja tapi tidak ke kondar. Diabaikan saja semua ancaman. Ada uang dibayar pasti diterima, tapi pas mereka hubungin kita bayar dengan semua tawaran diskon-diskonnya. Lama-lama pinjol capek sendiri nagihnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mau galbay pantang menyerah aja, yang penting yakin terlepas dari semua ini. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Di akhir tahun emang wajib kuat seperti ini. Awal-awal pasti sulit. Ya apalagi sekarang DC mulai make surat-surat pernyataan, dan surat pernyataan itu akan dijadikan senjata untuk kedepannya kita. Ya, jadi yang namanya galbay itu jangan setengah-setengah. Nih lihat kakak ini udah setahun. Dia awal mulanya capek tapi lama-kelamaan terbiasa, malah setelah stop untuk bayar-bayar pinjol, rezekinya mengalir dari sisi mana aja. Nih kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa lakukan, dan kalau niat galbay jangan setengah-tengah dan jangan takut, serta jangan pikirkan bunga ataupun juga dengan denda. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-temannya. DC itu sebenarnya juga merasa ketakutan, merasa gemetar dan merasa kebingungan ketika kalian galbay. Ketika kalian kuat mental untuk tidak bayarkan uang, bukan berarti kita memutuskan rezeki mereka. Kita harapkanlah mereka cari pekerjaan lain. Jangan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini yang mengintimidasi orang ataupun membuat orang merasa ketakutan. Pasti banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih baik lagi dan lebih banyak rezekinya.
Gitu teman-teman ya. Jadi dari ini semuanya saya harapkan apapun yang terjadi di akhir tahun, apapun yang akan diperbuat sama DC, tetap kekeh sampaikan saya belum ada dana. Karena kita tidak tahu ke depan apakah kita masih lanjut di perusahaan itu, apakah perusahaan itu akan kolaps, kita tidak akan tahu. Jadi tetap semangat, kerja aja, jangan pernah berjanji bayar dan jangan pernah bayar menggunakan gelobak tutup lubang. Tetap galbay karena yang galbay bukan kalian sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia ibu saya sampai akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.